Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Umroh Gratis bareng Bina Insani Malang. Allah tidak pernah salah mengundang orang ke Tanah Suci. Sebelum kita mulai, kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Monggo Ibu, silakan diperkenalkan nama dan kesehariannya. Monggo. Perkenalkan, nama saya Umi, ya, saya biasa dipanggil Bu Umi. Saya salah satu dari top manajemen IBSA Imam Balkhi Pare. Saya juga sebagai kepala asrama putri IBSA Imam Balkhi Pare, juga sekaligus bendahara. Oh, okay. Berarti bekerjanya juga di Imam Balkhi ini kan ya, Bu? Iya. Nah, sebelumnya Bu, selain ibadah wajib, ngaten nggih? Ada nggak ibadah sunnah yang sering dilakukan sama jenengan? Ini harus diceritakan Mbak. Waduh, saya malu kalau diceritakan. Ini kan harus disembunyikan. Oh, ini buat inspirasi. Gitu ya pastilah Mbak. Ya, kalau ibadah wajib itu sudah harga mati ya pasti. Insya Allah selain ibadah wajib banyak juga ibadah sunnah yang dilakukan, yang saya lakukan. Salah satu contohnya mungkin Bu. Waduh, saya malu Mbak. Apa ya? Salat malam. Salat duha. Insya Allah. Tapi setelah jenengan sudah sering melaksanakan ibadah wajib udah pasti ya, terus ibadah sunnah gitu. Ada nggak sih Bu pertanda kalau jenengan bakal dapat rezeki lebih nggak tuh? Selama ini saya merasa yakin dan percaya gitu aja Mbak, karena apa ya, Allah itu kan berdasarkan prasangka hambanya gitu. Saya selalu berpikir positif, saya selalu optimis begitu. Jadi saya yakin saja, yakin gitu dengan doa-doa saya. Iya. Ada nggak sih doa yang memang selalu jenengan doakan gitu ketika melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah? Iya, ada Mbak, pasti itu. Yang pertama, saya selalu minta ampunan kepada Allah itu ya, untuk orang tua saya, suami saya, diri saya, anak-anak saya, semuanya, teman-teman saya, semuanya itu saya doakan ya. Terus apa ya, yaitu yang saya lakukan itu Mbak. Waktu pertama kali tahu kalau dapat umroh gratis gitu, apa yang jenengan rasakan? Saya merasa sangat terharu dan saya sangat bahagia Mbak, ya. Karena memang pada awalnya itu saya sepertinya untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh itu merasa aduh kayaknya kok nggak bisa. Nah kayaknya saya pergi, tapi saya berpikir seperti ini, jangan kamu samakan dengan pikiranmu, Allah itu kan maha kaya gitu Mbak. Akhirnya saya ya selalu optimis Mbak, saya selalu optimis dan saya berdoa Mbak, saya berdoa, ya Allah panggillah saya ke Tanah Suci. Nah tiap ada teman-teman atau saudara yang setelah dari Tanah Suci itu saya selalu minta doa, saya juga titip doa. Bahkan kemarin tuh ada teman satu sekolahan itu dia sedang ke Tanah Suci, dia VC di depan Ka'bah gitu loh. Saya berdoa ya, alhamdulillah tidak, mungkin hanya selisih 2 bulan Mbak, ini alhamdulillah Allah mengabulkan. Jadi saya sangat terharu, saya sangat bahagia. Memang benar bahwa kita itu harus selalu berpikir positif, selalu optimis dan yakin Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Meskipun doa itu jelek atau baik itu semuanya dikabulkan. Malah lebih baik kan kita berdoa yang baik-baik saja. Iya. Begitu. Kalau dari yang sudah kami tahu, jenengan berangkatnya bersama suami Bapak Heri. Kalau dari Bapak Heri sendiri gimana responnya waktu pertama kali dapat kabar nih? Iya, merasa seperti mimpi gitu Mbak. Seperti kayak aduh, tenan apa enggak ini ya, kayak mimpi gitu Mbak rasanya ya. Terus alhamdulillah mulai proses ya, kita mengurus paspor itu maksudnya tambah
ya Allah ini akan segera menjadi kenyataan gitu loh Mbak. Seperti Langsung itu. semangat ngeten ya. Iya langsung semangat. Tapi kalau sama kepengurusan itu tadi, ada nggak kendala-kendala yang dirasakan selama mengurus Iya. umroh? Iya, karena ini rezekinya kan datangnya itu juga mendadak kan Mbak. Jadi semuanya itu baik dadakan semuanya. Jadi mulai saya mengurus paspor, vaksin, mempersiapkan mental ya dan kesehatan itu semuanya serba cepat gitu ya. Alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah, semuanya bisa saya lalui, bisa saya lewati semuanya dengan baik. Alhamdulillah. Lama itu untuk persiapan? Persiapan itu mungkin hanya nggak ada 1 bulan Mbak saya. Iya, nggak ada 1 bulan ya. Langsung ya? Iya langsung itu Mbak. Harus terutama itu kan persiapan mental juga kan ya. Betul. Terus di hari-hari menunggu hari keberangkatan itu saya juga sangat sibuk. Bapak juga sangat sibuk. Kita tetap bekerja, bahkan H-2 itu masih sibuk sekali. Ya. Tapi nggak apa-apa Mbak, semuanya sudah terlewati dengan baik. Alhamdulillah. Iya. Berarti sampai yang mengurus sendiri itu paspor, vaksin, terus sampai ke Juanda langsung bertemu tim dari Bina Insani atau kita berangkatnya kan kebetulan yang dari Jawa Timur tuh kan saya berdua, jadi barengan kita dengan jamaah dari Jambi. Jadi saya dari Juanda terbang dulu ke Batam. Nah, kita ketemu sesama jamaah di Batam. Juanda Batam, Batam Jeddah. Kalau waktu di Batam sendiri itu gimana Bu mengenalinya dari dengan sesama jamaah ya? Sesama jamaah. Ya kita langsung akrab gitu Mbak. Iya, sesama langsung mencari gitu. Iya langsung ada yang pakai shawl. Ini dari Bina Insani. Kita langsung, apalagi mutawifnya yang dari Bina Insani ini kan sangat ramah, membimbing gitu, telaten ya. Jadinya kita itu sudah seperti saudara gitu Mbak, enak gitu loh. Gitu. Dapat relasi baru juga. Iya, menyenangkan. Jadi nggak ada rasa khawatir, waduh nanti dari Jawa Timur kok saya sendiri gini, nggak ada. Karena memang mutawifnya itu sabar, baik, itu melayani, seneng Mbak. Untuk satu rombongan kemarin, rombongan jenengan berapa? Ada 32-an Mbak, ya 32 kalau nggak salah, ya 32 jamaah. Sudah laki-laki dan perempuan gitu. Iya. Jadi bagaimana Bu pengalamannya berangkat dari Jatim nih, cuman berdua dan kemudian ke Batam dahulu untuk mengenali jamaah yang sesama Bina Insani itu bagaimana? Iya Mbak, saya berdua berangkatnya kan dari Juanda dulu ya. Juanda ke Batam. Nah, baru di Batam kita ketemu jamaah sama Bina Insani dari Jambi. Karena memang kebetulan yang dari Jawa Timur kan hanya saya berdua. Nah, tapi alhamdulillah setelah sampai di sana memang kita pertama saya datang, loh mana ini kok enggak ada, saya cari-cari yang slayernya sama kayak saya, ini yang bajunya sama kayak saya, belum ketemu ya. Akhirnya kita ketemu. Ya alhamdulillah kita ya saling menyapa, ya alhamdulillah seperti saudara, akrab-akrab saja. Terus ketemu mutawifnya Mas siapa itu, Muhammad ya, Ustadz Muhammad ya. Alhamdulillah dengan mutawifnya yang sabar, dia melayani, membimbing. Jadi kita sudah seperti saudara gitu Mbak. Seneng gitu. Ya. Untuk rombongannya waktu itu berapa orang Bu yang jenengan? Sekitar 32 Mbak. 32 laki-laki dan perempuan. Kemudian sudah dari Batam ke Jeddahnya berapa jam perjalanan waktu itu? 9 jam 11 menit Mbak. 9 jam 11 menit. Kemudian sudah sampai di Jeddah langsung kemana dulu? Kemarin kita langsung menuju ke Madinah. Ya, langsung ke Madinah. Terus kita check in di hotel di Madinah. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. 9 jam perjalanan itu kayak nggak terasa itu Mbak. Saya biasa gitu loh, maksudnya nggak bosen, nggak apa ya, saya seneng gitu, saya menikmati perjalanan. Terus
naik bis kan Iya. menuju Madinah. Setelah dari Bandara Jeddah kita langsung menuju Madinah. Ya. Kemudian dari Madinah di hari pertama itu langsung ke Masjid Nabawi atau jalan-jalan dulu, tur dulu? Kita istirahat dulu. Oh, istirahat. Ya, terus besoknya kan kita datangnya malam, langsung paginya kita subuhan kita jamaah di Masjid Nabawi. Kita diarahkan sama mutawi, kita dibimbing nanti masuk melalui pintu sekian. Enak kok Mbak, hotelnya juga lurus menghadap pintu kemarin itu. Iya. Jadi langsung menghadap pintu 310. Jadi kita jalan lurus aja udah pintu Masjid Nabawi. Benar-benar bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Iya cepet Mbak. Kalau yang dari Madinah cepet, kita lurus aja. Iya. Kemudian dari hari yang itu langsung kita selang 2 hari ya kita ada turnya. Setelah 2 hari baru ada tur. Iya. Berarti setelah 2 hari tur di Madinah, kemudian kita 4 hari di Madinah. 4 hari di Madinah. Turnya sehari ya. Terus hari terakhirnya kita menuju Mekah. Kan kita niat dulu di Miko di Masjid Bir Ali. Di Masjid Bir Ali. Kemudian dari situ langsung ke Mekah. Iya. Check-in di hotel yang di Mekah juga. Iya. Kita di Mekah selama 6 hari. 6 hari. Iya. Kemudian ada ini nggak? Waktu pertama kali melihat Ka'bah, apa yang dirasakan sama jenengan? Iya, pertama kali saya melihat Ka'bah itu saya merasa sangat terharu Mbak. Saya merasa sangat terharu. Ini yang saya selalu berdoa, yang selama ini saya hanya tahunya dari YouTube, tahunya dari dari media-media lah ya. Terus akhirnya saya bisa kesana melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Masya Allah, saya bersyukur kepada Allah ya, saya sangat bahagia sekali. Iya, Mbak. Ada sampai nangis gitu nggak? Iya Mbak. Waktu pertama kali melihat Ka'bah itu tidak laki-laki, tidak perempuan, semuanya itu pasti menangis, Mbak. Jadi iya, karena teringat dosa-dosa yang telah kita lakukan. Langsung beda ya Bu rasanya pas sudah di sana sama lihat di gambar. Iya. Masya Allah, saya langsung gitu. Akhirnya saya benar-benar hari ini, detik ini saya bisa di depan Ka'bah. Ada nggak Bu hal-hal yang tidak bisa terlupakan yang berkesan sekali waktu perjalanan umroh? Iya Mbak, saya merasa terharu ya. Saya merasa apa yang selama ini saya doakan, saya ucapkan setiap saya sholat itu akhirnya itu dikabulkan dalam waktu yang sangat cepat gitu loh Mbak, oleh Allah. Saya jadi merasa semakin bertambah keyakinan gitu, semakin bertambah keimanan ya. Memang itu tadi Mbak, memang benar, kita jangan memikirkan caranya ya kan Mbak, jangan memikirkan caranya. Allah kan punya cara sendiri gitu loh Mbak. Yang penting berdoa saja dan berusaha gitu. Ada nggak momen yang berbekas gitu waktu di Tanah Suci, waktu kegiatan apa mungkin, atau mungkin waktu mengunjungi destinasi yang mana gitu? Iya. Pada saat tawaf dan sa'i Mbak, terutama pada saat saya tawaf mengelilingi Ka'bah itu hal yang sangat terkesan di saya ya. Saya mengucapkan doa-doa karena kan disunahkan kita untuk berdoa ya. Di situ saya berdoa sekenceng-kencengnya lah, apa yang menjadi harapan-harapan saya, keinginan saya itu. Saya berdoa sekenceng-kencengnya di situ, juga di Raudhah, juga pada saat sa'i ya, gitu. Bertemu dengan jamaah dari seluruh dunia. Iya Mbak.
berdesak-desakan, tapi nggak tahu Mbak, saya kok ya merasa nyaman-nyaman saja gitu loh. Merasa nyaman-nyaman saja. Ya berdesak-desakan karena memang yang dituju semua umat Islam sedunia ya itu ya, pengennya kan ke sana ya. Tapi selama beribadah di sana, dari mutawifnya bagaimana Bu? Mengarahkannya, apakah ada pengalaman sempat tertinggal dari rombongan? Bahkan Saya sendiri nggak pernah tertinggal dari rombongan. Terus mutawifnya kan sebelum kita melakukan perjalanan pasti mereka kan membriefing dulu ya, kita di briefing dulu nanti begini. Nah ya tadi memang mutawifnya itu sangat ramah, telaten, melayani dan membimbing kita. Jadinya kita jamaah itu merasa nyaman gitu Mbak, merasa senang begitu. kalau yang di Masjidil Haram selama berapa lama Bu? 6 hari kita di Mekah. Ibadah di Masjidil Haramnya berarti 1 hari full di situ atau berapa jam? Begini Mbak, saya subuh itu ke masjid, tapi jam 2 malam tuh harus sudah bangun, jam 3 harus sudah berangkat, karena kalau nggak gitu nanti kebagian tempat di luar. Saya nggak seneng kalau di luar, saya pengennya di dalam ya. Jadi jam 3 itu udah jalan ke masjid sambil menunggu subuh, kan kita banyak bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah ya. Terus setelah subuh bisa istirahat dulu sambil menunggu, karena kalau setelah subuh kita langsung keluar full Mbak, di luar tuh penuh sekali, apalagi bulan Desember kan musim liburan ya, kayaknya puncaknya umroh sih kayaknya ya. Saya nunggu agak longgar dulu baru saya keluar. Nanti duhur saya balik lagi. Terus untuk asar saya biasanya sholat di hotel. Kembali lagi maghrib dan isya langsung saya menunggu di masjid. Gitu. Gimana Bu rasanya bisa sholat langsung di Masjidil Haram? Saya sangat seneng sekali, itu sangat tenang gitu loh Mbak, seneng. Hari-hari itu kan hanya menunggu ibadah ya. Ya rasanya damai gitu Mbak, seneng, pengen mengulang lagi Mbak, pengen mengulang lagi. Amin, semoga bisa semoga Allah memanggil lagi. Bu Umi ini pertama kali nih? Iya, ini pengalaman saya pertama kali. Iya Mbak. Kalau pelajaran hidup yang jenengan bisa ambil setelah pertama kali merasakan perjalanan umroh, apa? Saya semakin bersyukur ya Mbak, semakin bersyukur ya. Ya itu Mbak, apa yang saya inginkan, apa yang saya doain selama ini Allah mengabulkan ya. Semakin menambah rasa syukur saya, semakin menambah rasa keimanan dan keyakinan saya Mbak. Nah, seperti itu. Untuk teman-teman dan orang-orang di luar sana yang merasa sepertinya saya tidak mampu umroh, jenengan ada pesan tersendiri ya? Iya, kita jangan berpikir seperti itu Mbak. Kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata negatif terhadap diri kita sendiri ya. Karena Allah itu bisa memampukan, Allah itu maha kaya. Nah, saya pun juga seperti itu Mbak. Kita nggak usah memikirkan caranya ya. Saya selalu optimis dan saya tetap berdoa. Saya yakin dengan doa-doa saya Allah pasti akan mengabulkan. Nah, sekian itu podcast kita di Umroh Gratis bersama Bina Insani Malang. Semoga pesan dan cerita yang kita bagikan di podcast kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Umroh bukan tentang mampu atau tidak mampu, tapi tentang siapa yang Allah undang. Inilah kisah umroh gratis dari Bina Insani Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.